Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim wa ba'du. Para talibin talibat yang kami cintai, mustami'in, mustami'at, baik yang ada di Pulau Madura atau luar Madura, yang saya senangi, mari kita membaca Fatihah yang dikhususkan kepada Rasulullah dan penyusun kitab Bulughul Maram serta semua para guru, seraya kita mendambakan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengaji sepanjang hidup dan bisa meneruskan pengajian ini, dan mudah-mudahan kita masih bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bidahatin Nabi Mustafa sana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa ala alihi wa jami' sahabal qarabat tabi'in wa tabi'it tabi'in, khususan ila mu'allif hadzal kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif, wa Syekhuna Syamsul Arifin, wa Syekhuna Syamsul Arifin, wa hawashihi ila Syekhina Walidi Ki Haji Manhuri wa ummi jam'atun sajati lubab amin si'ul alumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa fadha alaina min barakatihi wa nafahatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ala inna khairal hadits kalamullah wa khairal hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca, mari kita memperbaiki niat, di mana kita belajar mengaji, nuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demi menghilangkan kebodohan untuk menuju kepada ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita tidak merubah kepada hati kita sehingga hati kita yang semula kita ikhlas, kemudian setelah punya ilmu menjadi hati yang tidak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Karena tanda-tanda tidak ikhlas itu, dan biasanya
sering menjangkiti orang yang sudah sukses. Sukses dalam harta benda itu biasanya hati sudah dimasuki setan, di mana setan itu mengajak kita untuk tidak ikhlas. Apa itu tandanya? Ketika kita jadi orang kaya, maka kita ketika disebut di belakangan, yang orang-orang miskin disebut di depan, maka hatinya bisa bergerak dan bisa marah. Begitu juga ketika orang yang sebelumnya tidak tahu, sebelumnya tidak alim, sebelumnya tidak mempunyai jabatan, biar ditempatkan di belakang, hatinya ya masih tidak bergerak apa-apa. Namun setelah punya ilmu atau punya jabatan, itu biasanya masuklah setan mempengaruhi hatinya. Ketika tidak disebut Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh, tidak diletakkan belakang, tidak diletakkan di depan, yang mulia Bapak Bupati, Bapak Menteri, duluan disebut Bapak Kepala Desa, maka dia merasakan hatinya bergetar, hatinya merasa marah. Namun walaupun begitu, bagi semua orang itu diminta oleh Rasulullah, anzilun nas manazilahum. Tempatkan orang-orang itu pada tempatnya. Jadi nanti kepada Anda semua, apabila Anda jadi protokol, ya jangan macam-macam, saya mau nguji keikhlasan orang-orang. Kemudian yang disebut apel, kepala desa, baru Pak Camat. Nah, itu udah dipakai lagi itu. Itu namanya tidak menempatkan orang pada tempat. Para murid-murid sekalian, kedua para ustadz, yang ketiga Hadratul Mukarram Kiai, disebut paling belakang. Nah, itu namanya salah juga bagi orang yang tidak menempatkan posisi orang pada tempatnya. Jadi andai kata Anda jadi orang besar, kemudian lupa tidak disebut, maka Anda tetap jaga hati, tetap bukan sabar. Kalau sabar kan doa seperti doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaum saya ini, sesungguhnya mereka itu adalah tidak tahu. Mari kita ikhlaskan niat, mudah-mudahan bisa mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahla Bani Nadir wa qatta'a. Harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membakar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahla Bani Nadir, kepada kebun kurmanya Bani Nadir. Itu orang-orang
kufar. Itu dengan Rasulullah kebun kurmanya dibakar, waqatta'ah, dan memotong-motong siapa Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau untuk kafir musuh, untuk kafir harbi, kafir musuh yang mau menyerang orang Islam, yang mau mengganggu orang Islam, yang mau mengusir orang Islam, itu bukan hanya orangnya yang boleh diperangi, bahkan barang-barangnya, harta bendanya boleh dirusak. Itu otomatis demi kemaslahatan. Kalau dibiarkan mereka akan jadi kuat, maka lumpuhkan ekonominya. Nah, jadi kalau mereka jadi kuat, maka lumpuhkan ekonominya. Nah, kalau begitu, ya lumpuhkan. Nah, tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Oleh karena itu, ke belakang, Rasulullah tidak pernah melakukan begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar dan terusnya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dipandang walaupun dibiarkan harta bendanya, mereka tidak akan lebih kuat. Ini lil maslahah. Karena tasarruful imam manutun bil maslahah. Dan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghullu, begitu ya, la taghullu fa innal ghulula narun wa arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, la taghullu, jangan kamu sekalian berkhianat, menyalahi janji. Final ghulul, sungguhnya berkhianat itu narun, adalah neraka, wa arun, dan kiri, wa arun, dan celah, ala ashabihi, atas orang, atas pelaku-pelaku khianat itu. Karena khianat itu adalah celah dan neraka fid dunya wal akhirah, di dalam dunia, di dunia dan di akhirat. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban. Menceritakan hadis Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, dan mensahihkan pada hadis siapa? Imam Ibnu Hibban. Nah, ini bukan hanya dalam peperangan. Kenapa ini khianat itu diletakkan di bab perangan, di bab jihad? Karena peperangan, perjuangan itu identik sekali dengan masalah khianat dan tidak. Karena di peperangan itu ada istilah solah, ada istilah perdamaian. Jadi dilarang oleh Rasulullah apa yang sudah menjadi perjanjian dalam perdamaian itu hendaknya jangan kau hianati. Karena sungguhnya khianat itu adalah neraka dan cacat dunia dan akhirat. Di bab-bab yang lain juga begitu. Bab buyu, bab jual beli juga diletakkan hadis ini
la tahullu fa innal hulul narun wa arun fid dunya wal akhirah. Khianat dalam jual beli itu adalah neraka, berarti sudah ancamannya neraka, dawarun dan cacat dunia akhirat. Ini termasuk ulama addahu minal kabair, menghitung khianat itu, gulul itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi mengkhianati penjualan, mengkhianati perjanjian, nah, itu namanya satu kecacatan. Bagaimana kalau mengkhianati cinta? Itu tergantung. Kalau mengkhianati cinta, yang termasuk cacat itu adalah mempunyai istri lebih dari satu, yang satunya dikasih belanja, yang satunya tidak sama sekali. Itu namanya khianat dalam cinta. Kalau santriwati tanya, bagaimana Kiai kalau suami saya kawin lagi? Itu bukan mengkhianati cinta. Nah, itu namanya menambah cinta. Hibban, siapa? Ibnu Hibban. Wa Auf bin Malik, dari Auf, sahabat Auf bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bis salabi lil qatil. Pada memutuskan Nabi bisalabi dengan pampasan perang, kalau rampasan perang ghanimah, itu pampasan perang, apa yang dipakai, apa yang dibawa oleh orang kafir di badannya, itu namanya salab. Lil qatil, untuk yang membunuh. Lil qatil, untuk yang membunuh. Rawahu Abu Daud, menceritakan pada hadis Abu Daud, wa awsalahu ila Muslim, dan menyampaikan Abu Daud kepada hadis itu di riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah memutuskan, karena orang musuh, orang kafir itu memakai dengan segala peralatan termasuk senjata. Nah, kemudian setelah dibunuh, dirampas oleh orang Islam. Untuk siapa itu? Untuk yang membunuh, tidak seperti ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang dibawa, bekal-bekalnya itu namanya ghanimah. Kalau yang dipakai oleh yang berperang itu namanya salab. Itu dengan Rasulullah diputuskan itu kepunyaan orang yang membunuh. Wa Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu fi kisati qati Abi Jahlin, menerangkan dalam ceritanya pembunuhan Abu Jahal. Qala, Abdurrahman berkata, fattadarahu bisayfihima, kemudian kedua orang Islam itu cepat-cepat dengan kedua pedangnya. Jadi ada dua orang Islam sama-sama cepat mengejar Abu Jahal itu.
hatta qatalahu, sehingga membunuh keduanya kepada Abu Jahal. Hatta qatalahu, sehingga keduanya sama-sama membunuh Abu Jahal itu. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian pergi keduanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbarahu, maka mengabarkan kepada Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah, ayyukuma qatalahu, mana kedua kamu yang membunuh Abu Jahal itu? Hal masah, hal masahtumma sayfukuma, begitu ya, sayfakuma, hal masahtumma sayfakuma, apakah kamu keduanya mengusap kepada pedang kamu keduanya? Apakah pedangnya sudah kamu usap? Sudah kamu bersihkan? Qala, menjawab keduanya, la, tidak Rasulullah. La, tidak Rasulullah. Itu Sayyidina Mu'ad dan Ibni Afra. Qala, berkata Rabi Abdurrahman, fanadhara fihima, maka melihat Rasulullah fihima, di dalam dua pedang itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah, kilakuma qatalahu, kedua kamu sekalian qatalahu, membunuh kepada Abu Jahal. Cuman faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mu'ad bin Amrin ibnil Jumuh, kemudian memutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lebih, begitu ya, dengan pampasannya, dengan salapnya Abu Jahal itu bagi Mu'ad bin Amr bin Jumuh. Tapi karena pada waktu itu pedangnya Mu'ad yang masih bersimbah darah, maka diputuskan oleh Rasulullah salapnya, pampasan perangnya untuk Sayyidina Mu'ad. Tapi untuk Ibn Afra itu diberi tasliyah, diberi kegembiraan oleh Rasulullah dengan mengatakan kila kuma qatalahu, keduanya kamu membunuhnya. Nah, tapi karena fakta pedangnya Mu'ad yang masih berlumuran darah, maka salapnya, pampasan perangnya diberikan kepada. Jadi memang sifatnya Rasulullah tidak mengecewakan satu sama lainnya. Sama dengan kedua sahabat yang sedang perjalanan tidak menjumpai air, kemudian bertayamum, keduanya kemudian sholat. Sedang berjalan lagi menjumpai air, lah satunya itu berwudu, sholat lagi. Yang satunya ndak, wong saya sudah, tidak mau. Kemudian setelah sampai ke Madinah ke Rasulullah, itu suan kepada Rasulullah, mator. Ya mungkin sebelumnya apa tuh? Oh, enggak daya. Tak usah anu. Nah. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah, apa yang kamu perlukan? Gini Rasulullah, saya perjalanan dengan ini Rasulullah, tidak menjumpai air, kemudian saya sama-sama tayamum dan sama-sama sholat. Setelah berjalan lagi menjumpai air, saya tidak wudhu sholat lagi, tapi ini sholat lagi. Mana yang betul itu? Katanya Nabi kepada yang tidak wudhu itu, asabtas sunnah,
kamu cocok dengan sunnah, walaka ajroni, kepada yang sholat lagi, dan bagi kamu mempunyai 2 pahala. Bukan, wah kamu itu gendeng, itu salah, itu bukan begitu. Kan kecewa satunya. Karena itu ya, sama-sama belum tanya kepada Rasulullah. Kalau diberitahu masih pakun, gendeng itu namanya. Jadi asabtas sunnah, kamu itu cocok dengan sunnah. Dan bagi orang yang sholat lagi itu wadaka ajrani, bagi kamu mendapat 2 pahala. Ya sama-sama gembira. Setelah pulang, saya yang cocok. Yang satunya, yang saya punya pahala 2. Karena sudah malam, sampai di sini wa makhul, wallahu a'lam, mudah-mudahan barakah dan manfaat. Alhamdulillah alamin, hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana anakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya man huwa muyassirun 'alimun wa la yakunu muyassar 'aliman wa la yakunu muyassar 'aliman ghairahu. Nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala wa an tuyassira taysiran 'aliman syifaan wasi'an wa an tuyassira taysiran 'aliman radda jami'il bala wal waba wa jadi corona wal amrad parasbat anna wa auladina wa asbatina wa talamidina wa talamidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk santri putri yang sholat tarawih nanti, ya yang ndak muat di sini di Ampere Timur, karena seperti tadi malam itu pakai salon, jadi bisa dengar. Tapi jangan nakal, biar saya dengar di timur saja gitu. Isi dulu yang di barat, kemudian yang tidak muat ya ke timur. Terima kasih.